Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di program Hamti. Kali ini kita kemarin kita belajar manajemen SDM, bagaimana mendesain organisasi. Sekarang kita bahas mengenai manajemen keuangan. Nah, dalam manajemen keuangan ini, tahap pertama itu adalah perencanaan keuangan. Kita langsung saja di presentasi. Ya, ini coba kita lihat. Nah, di dalam presentasi ini, perencanaan keuangan ini adalah biasanya sangat bermanfaat pada saat kita mengajukan proposal dalam pembangunan sebuah industri. Misalnya kita mau bikin pabrik gitu ya. Nah, kita harus step pertama adalah melakukan perencanaan keuangan. Membangun pabrik ini harus nanti tata letak pabrik pada saat nanti di ujung itu pasti melakukan perencanaan keuangan. Nah, langkah-langkahnya adalah pada saat kita memulai sebuah perusahaan, tentukan jenis usaha yang ingin dibangun. Jadi jenis apa? Itu kita rencana bikin pabrik, industri kursi. Kemudian tentukan permodalan yang dibutuhkan berapa, tentukan sumber-sumber pendanaannya, dan buat proyeksi keuangan. Itu inti dari perencanaan keuangan. Kita pilah-pilah modal usaha ini harus memiliki ada 3 bagian. Pertama, modal investasi berapa. Jadi pada saat kita mulai investasi awal itu butuh berapa duit, berapa uang. Artinya modal investasi awal itu lebih cenderung kepada pembangunan fisik, ya. Misalnya bangunan pabriknya, kendaraannya, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah modal kerja. Modal kerja ini adalah kira-kira kan menghasilkan kursi. Kursi ini kan, untuk membuat kursi ini kan ada biaya. Biayanya itu apa saja sampai membuat kursi ini jadi barang. Nah, yang ketiga adalah modal operasional. Modal operasional ini adalah modal yang dibutuhkan untuk membiayai orang-orang, pegawai, atau bisa biaya-biaya yang secara tidak menempel kepada produk, lebih kepada pemasarannya, terus kemudian administrasi, ATK, dan lain-lain. Itu modal operasional. Nanti akan lebih jelas. Nah, ini contoh investasi awal. Jadi modal yang diperlukan untuk membeli aset-aset yang diperlukan untuk berusaha. Itu baik aset tetap ataupun aset dengan masa manfaat yang lebih dari setahun. Harganya misalnya di atas 3 juta. Contoh misalnya kendaraan, etalase. Dan kalau di industri, kita ambil saja ke contoh ini adalah tabelnya. Bisa juga saya udah buatkan modal investasi untuk pabrik kursi. Misalnya ya, kita butuh tanah itu berapa meter persegi, ya misalnya 1000 meter persegi. Itu harganya berapa? Misalnya itu bisa 1 juta. Berarti ini jumlahnya adalah meter 1000 dikali 1 miliar misalnya ya. Bangunan. Nah, bangunan ini yang kita butuhkan mungkin sekitar hampir misalnya 350 meter persegi, ya, 350 meter persegi. Kalau dalam pembangunan itu, dalam membangun bangunan biasanya suka ada hitungan secara kasar umum. Misalnya kalau bangunan pabrik misalnya 2,5 juta per meternya, per meter kubik, per meter perseginya. Ya, tapi kalau bertingkat, agak ditingkat gitu ya, itu misalnya 3,5 juta misalnya. Terus ada lagi yang lain. Nah, ini kira-kira bisa menjadi, ini perkiraan ya. Kita kalau misalnya 2,5 juta ini kamu bisa ngambil di internet ya. Coba cari di internet
itu harga bangunan owner estimate untuk pembangunan pabrik per meternya berapa, atau di satu tingkat berapa, itu ada nilai-nilai. Coba dicari di internet. Jadi nanti ini dikali contoh misalnya. Kalau kalian udah bikin tata letak pabrik itu kan luas bangunan ini kan bisa kita ambil dari total bangunan ya, total bangunan. Kalau total tanahnya kan udah tahu, tinggal total bangunannya itu tinggal dihitung dari yang kemarin kita buat berapa luas bangunan yang dibutuhkan. Kendaraan, misalnya kendaraan buat manajemen 1, 2, 3, 5 ataupun 5 kendaraan, atau dibagi-bagi lagi nih, misalnya kendaraan kantor atau pejabat misalnya. Terus kemudian bisa juga kendaraan pejabat ataupun kendaraan manajer. Di sini kendaraan operasional untuk marketing. Misalnya buat di operasional industri. Misalnya ini satu, misalnya ini buat 4 buah, manajernya ada 10, marketingnya ada 10 juga misalnya, atau 5 lah. Atau di sini industri misalnya 25 buat industri itu buat distribusi ya. Distribusi truk atau apa gitu. Misalnya satunya pejabat 100 nanti dikali kalau manajer satuannya misalnya ada 30. Kalau ini misalnya Avanza ya 100. Marketing misalnya selama industri truk misalnya truk itu bisa 400 juta. Terus mesin ada misalnya ada berapa ya, nanti dihitung mesin kamu di dalam perhitungan tata letak pabrik kan bisa kelihatan dihitung ini harganya berapa, nanti kamu bisa detail total ya, ini mesinnya apa, mesin potong, mesin bor dan lain sebagainya. Kamu tulis ini berapa jumlahnya, misalnya ini 50, ini 100 dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya ada di sini ada meja fabrikasi dan lain sebagainya. Ini kalau ini asal aja, nanti kamu sesuaikan jumlahnya sesuai dengan hasil hitungan setiap SK ya. Luas SK kan tuh ada jumlah. Ini berapa banyak, harganya berapa. Ini sebenarnya kita kumpulin dari sini aja. Ya misalnya mesin potong 2 juta.
atau kamu detailin aja bisa tuh, jadi tidak perlu harus, ini kan ibaratkan sama lah ya, 100 mesin bornya 1 juta, kemudian meja fabrikasi 2,5 juta. Peralatan macam-macam, berapa misalnya peralatan ada 120 misalnya, harganya mungkin 220.000 ya. Terus kemudian komputer misalnya ada 50 misalnya, ini harganya 5 jutaan. Terus kemudian printernya ada 10, harganya 2 juta. Terus kemudian mejanya ada berapa banyak, 100, satuannya berapa, sekitar berapa ya, 1 juta atau 500.000. 100.000. Kursinya ada 300, harganya misalnya 1 juta. Lemari kabinet ada 50, berapa satuannya, misalnya 1,5. Meja kursi tamu ada berapa set, ada 5 set, ini ada 4 jutaan. Konveyor berapa banyak tuh, nanti kamu hitung aja, nanti gambarannya harus 5 konveyor. Ininya harganya 20 juta misalnya. Forklift berapa, ada 5, ini sekitar 350 jutaan lah misalnya ya. IPAL berapa, IPAL ada 1 misalnya. IPAL itu adalah instalasi pengolahan air limbah, 1 unit saja, tapi kan 1 unit udah 200 juta misalnya. Misal ya, jalannya berapa jalur, misalnya 4 jalur, total berarti 1 miliar, atau 500 juta. Terus kemudian taman pabrik ada 1, ini ada 250 juta misalnya. Pembangunan ISO 1 itu 150 juta. Sama sistem informasi manajemen bisa 150 juta, 250. Nah, total berapa ya? 19 miliar. Jadi jumlah untuk investasi hanya dalam fisik saja itu 19 miliar, 19 hampir 20 miliar. Nah, sekarang modal kerja. Kita balik lagi ke presentasi. Nah, ini kan investasi awal. Sekarang ke modal investasi. Tadi investasi awal. Sekarang modal kerja awal. Modal kerja ini modal yang diperlukan untuk membuat atau menyediakan barang dagangan persediaan. Jadi kalau kita pabrik, bagaimana kita membuat kursi ini? Kita harus beli kayunya, ya. Beli rotannya, gitu ya.
kan beli modal kerja ini beli barang-barang atau kebutuhan lain yang dalam rangka proses pembuatannya. Itu apa aja sih biayanya? Kalau di industri pabrik semacam kursi misalnya juga, misalnya bahan baku jelas ya. Bahan baku itu macam-macam, ada kayu misalnya, untuk buat rotan, untuk membuat kursi ini misalnya ada kayu, terus ada rotan, masukin rotan, atau komponen-komponen lain kayak paku dan lain-lain. Ini kalian hitung, tapi perlu diingat bahwa kita kan masing-masing punya target per bulan produksi ya, sekitar 2100. Ada 2100, 2200, 300 macam-macam. Nanti setiap ini harus membuat sesuai dengan target bulanan. Kalau 2100, contoh 2100 produk kursi ini, kira-kira kayu butuh berapa, rotan butuh berapa, paku berapa. Ini tinggal harganya berapa dijumlah dikali. Ini jumlahnya, pengertiannya gini. Ini misalnya satu kursi aja butuh berapa kayu, berapa unit kayu, misalnya satu. Rotannya berapa, misalnya 4 lajur misalnya, atau 5 misalnya. Pakunya butuh berapa, 20 misalnya. Nah berarti jumlah harganya berapa kalau bisa dihitung harganya. Kalau enggak bisa aja dipresentasikan. Berarti jumlahnya adalah 20 dikali segini. Tetapi ya, perlu diingat bahwa di dalam modal kerja ini, lama perputaran, pengertian lama perputaran gini. Misalnya ini barang pada saat bahan baku, proses bahan baku, kemudian dia jadi barang, dari barang terus dijual, kemudian lama kemudian ada yang beli itu kan berarti jadi uang tuh, si barang itu berubah jadi uang itu nanti putar lagi masuk ke perusahaan. Nah perputaran itu kira-kira berapa lama? Misalnya kita ambil saja misalnya 3 bulan, berarti modal yang harus dibangun adalah, harus disiapkan adalah sebesar jumlah kursi 3 bulan. Jadi ini dikali 20 dulu, baru kali 3 bulan. Sekitar 120 ribu. Ini juga sama tulisannya di atas. Beda. Oh ya beda. Jadi ini harus ini dulu, dikunci dulu, dikunci di nomornya kunci pakai yang ini enggak bisa, tapi yang ini harus dipaten ya, dikunci. Jadi ini kita tarik ke atas. Jadi total yang di jumlah kayu itu berapa dikali 2100 dulu, terus kali 3. Karena kan ini unitnya, dalam satu unit butuh kayu berapa, satu lajur, satu ini. Ini akan kita masukkan menjadi harga. Misalnya di sini kayu itu berapa ya, 25.000 misalnya. Saya nggak tahu, ini tinggal dicek aja berapa harganya, kira-kira berapa sih kayu itu. Terus kemudian rotan berapa, 30.000 misalnya. Misalnya paku berapa, paling 100 perak.
rumusnya ya. Ada yang bikin tanpa rumus, saya juga bingung. Ada yang tuh. Kemudian ini atau komponen lain. Nah, terus listrik juga harus dibuat. Misalnya kalau listrik kan ada yang bulanan berarti ya. Kalau bulanannya kita ini kan per produk, komponen juga bisa per produk. Kalau listrik bisa langsung bulan, misalnya kalau mengerjakan itu butuh berapa lokasi, misalnya 5 lokasi atau 10 lokasi. 10 lokasi harga per kWh nya berapa, misalnya 500.000 per bulannya ya. Berarti hitungan ini adalah hitungan biaya per 3 bulan. Nah, kerja langsung berapa? Misalnya itu 500 orang, harganya kalau bulanannya 1 juta misalnya. Tenaga langsung ya, bukan perlengkapan bisa ada bentuk apa ya, bisa sih perlengkapan di industri apa, ini peralatan, ini perlengkapan tuh yang habis pakai. Oke, contoh amplas misalnya, ini kita masukin aja di sini berapa juga nanti berapa selama 3 bulan. Tapi karena ini berhubung ada perputaran modal dari yang tadi barang bahan baku menjadi uang lagi dan terus kemudian diputar lagi, itu butuh waktu 3 bulan, sehingga kita butuh dananya adalah modal kerjanya sebesar 4 miliar. Itu kira-kira ya. Jadi yang kita catat nanti adalah yang per 3 bulan 4 miliar 240. Terus
kita balik lagi ke presentasi. Lalu kita ke modal operasional awal. Nah, ini baru kita operasional awal. Operasional ini adalah untuk membiayai operasional usahanya. Jadi kebanyakan adalah satu biaya-biaya yang tidak langsung dibebankan kepada si produk itu sendiri. Misalnya biaya gaji pegawainya bukan pegawai buruh ya. Kalau buruh langsung kan berarti biaya biaya pegawai tenaga kerja langsung. Kalau ini bukan tenaga kerja langsung, kayak manajemen, pemasaran, sekretaris dan lain sebagainya, itu adalah biaya pegawai. Dan biaya utilitas, air, listrik, internet, telepon, biaya sewa ruangan, biaya pemasaran. Ini saya sudah buat contoh, misalnya ada pegawai manajemen perusahaan, ini bisa dirinci. Direktur, gajinya berapa, satu orang kalau satu berarti ini dikali ini. Terus kemudian direktur, manajernya ada berapa? 10. Staf langsung ya. Berapa? Staf 100 dan lain-lain itu kalian tinggal detailkan. Terus kemudian transportasi, berapa biaya per bulan, dan seterusnya. Direktur, marketing, industri, bla bla bla, ini per bulannya berapa nih? Misalnya marketingnya dan seterusnya. Ini sesuai dengan struktur ya. Kamu nanti cek kepada strukturnya itu ya, kita masukin sesuai dengan gajinya berapa. Misalnya biaya untuk per bulannya berapa, 2 juta, untuk biaya bensin segala macam nanti dijatuhin. Promosi berapa lokal, 5 lokal seluruh Indonesia, pameran berapa kali, 10. CSR, ini CSR ini buat ada misalnya
ya sekitar industri kita kayak satu ini jurusan. Terus apa lagi, pengolahan limbah. Untuk pengolahan limbah kan butuh maintenance kan, maintenance satu lokal. Ambil misalnya kita maintenance ISO bisa, misalnya rapat-rapat ISO. Apa lagi, banyak di situ ada macam lah, apa kayak apa, sertifikasi, audit, dan lain sebagainya. Itu butuh biaya berapa? Misalnya saat ini beberapa kali sertifikasi cuma satu, audit 2 kali, ini biaya rapat ISO 1 juta, 1,5 juta, sertifikasinya terus kita 25 juta, auditnya 2 kali, itu 1 kali ini misalnya 2,5 juta ya keluar ya. Nanti anggaran pemeliharaan fasilitas keseluruhan, pemeliharaan. Ini gambaran kecil, kalian bisa merincikan lebih detail lagi, misalnya dalam 1 bulannya misalnya berapa ya, 4 juta misalnya. Oke, audit keuangan kali 1 juta, macamnya air bank bulannya berapa, 3 juta misalnya. Telepon internet berapa banyak contohnya. Nah, dari sini bisa kita lihat totalnya jumlah miliar per bulan. Baik. Jadi sini bisa bahwa pertama investasi 10-20 miliar, kemudian modal kerja adalah yang dilihat yang ini per 3 bulan 4,240 karena pasti akan berputar jadi uang lagi, jadi butuh ini aja, jadi kan nggak mungkin 12 bulan, cuma 3 bulan. Kemudian operasional per bulannya sendiri, kalau kita mau hitung per tahun ya tinggal dikali 12 ya, modal investasi awal. Jadi yang kita butuhkan adalah yang tadi sampai 20 miliar, 4,2 miliar sama modal operasional per bulan segini. Oh, ini nanti karena modal operasional per bulan kali, maksudnya kalau 3 bulan, ini kan 3 bulan ya, operasional kan harusnya berbenturan supaya aman, bisa juga ini si modal operasionalnya lebih dari 3 bulan. Misalnya ambillah 3 kali berarti 6 kalinya ya, 6 bulan semester berapa? Atau kalau mau ya disamain lah ya, disamain kayak tadi yang per semester per 3 bulan. Nanti kan kalau
aman ya harus 1 tahun lah ya. Per tahun berapa biaya? Perlu 9 atau 13 karena ada gaji. Maksudnya tadi dikalinya, yang tadi itu dikali 13 karena ada lebaran. Kali ini dikali 12 saja ya. Maka jadi 14. Jadi total yang dibutuhkan adalah tadi adalah 20 tambah 4,2 berarti 24,2 ditambah 14. 24 tambah 14 berarti 38 miliar. Jadi dana yang dibutuhkan, dana yang harus disiapkan, dana kebutuhan sekitar 48 miliar. Ya, ini kita lihat ini tadi hitungannya tadi ya. Nah, setelah itu baru kita pikirkan bagaimana kita menggunakan dana. Kita butuh dana itu sekitar segitu. Kira-kira ambil dana dari mana aja? Teori ya, bahwa pertama kita bisa gunakan kasih sama perusahaan. Jadi kalau ada perusahaan dikasih, kalau tidak ada berarti harus cari pinjam ke bank. Nah, pembiayaan tadi yang 4,8 miliar itu mana ini bisa dibiayai sama bank, ini bisa dibiayai sama duit sendiri, ini bisa dibiayai sama saham, obligasi. Jadi nanti tinggal memperhitungkan dananya dari mana aja. Dari yang 48 miliar bisa tadi okas pribadi, keluarga, teman dan sebagainya. Ini adalah beberapa pertimbangan. Nah, itu data ini kelemahannya apa, kelebihannya. Pinjam ke keluarga apa ya? Pinjam ke teman bagaimana? Pinjam ke koperasi bagaimana? Kalau ke lembaga keuangan bagaimana? Dan seterusnya. Nanti setelah itu baru kita harus melakukan analisa. Payback period itu adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk balik modal. Dari total 4,8 miliar ini kira-kira balik modal lagi, total kembali lagi yang kita butuhkan, dananya itu yang kita kumpulkan. Nanti si dana itu akan muter sendiri tuh, menghasilkan uang terus. Balik lagi duit 4,8 tuh kapan? Itu yang disebut dengan payback period. Ya. Cara hitungnya ya ini tadi, penerimaan balik modalnya kapan. Nah, terus metode lain untuk melakukan analisa penilaian keuangan itu bisa pakai net present value. Itu nanti di ekonomi teknik tuh ada tuh, kan pernah kalian belajar tuh. Nah, ekonomi teknik gitu. Kemudian internal of return, rate of return itu dibandingkan dengan suku bunga bank. Saat ini itu kita tuh sebenarnya lebih menguntungkan mana, kita investasi di bank atau kita muterin sendiri. Kalau muterin sendiri menghasilkan untung, kenapa harus ke bank gitu? Ataupun kalau kita terlalu kecil, kalau pengembangan uang itu berkembang itu lebih kecil dari bank, mendingan ke bank gitu. Oke, itu mungkin ya kan. Kita tutup. Nah, terkait dengan mata kuliah keuangan ini, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Nanti teman-teman yang nggak hadir mungkin bisa nanti lihat di video. Nanti sebenarnya di tata letak pabrik pada ujung akhir tata letak pabrik mereka harus menghitung seperti ini. Berapa sebenarnya butuh dana pabrik? Ada yang ingin ditanyakan? Andika, Wawan?
Bisa. Itu nanti kita belajar. Jadi gampangnya gini lah, pada setiap tahun kira-kira menghasilkan untung berapa. Kemudian misalnya dalam waktu menghasilkan per bulan, misalnya gampang, per bulan berapa sih hasil untungnya, kira-kira misalnya 1 miliar kali 12, 1 tahun berarti 12 miliar, per tahun 12 miliar. Nah, 12 miliar kali tinggal total, berarti total biaya itu kan, yang keluar biaya itu kan 48 miliar tuh. Nah, 48 miliar aja dibagi 12, kan tadi 12 miliar 1 tahun, bagi 12 jadi berapa tuh? Kalau 12 2 tahun, hampir 3 tahun untuk balik modal. Tinggal 48 miliar dibagi per tahunnya berapa per tahun keuntungan. Betul. Ya betul. Jadi nanti ini tahapannya baru kita merencanakan ya. Nah, merencanakan baru tahap struktur. Nanti kita akan belajar bagaimana jadi gini, perencanaan keuangan itu kan baru prediksi itu kira-kira ini harus balik modal sekian, perkiraan keuntungan sekian. Nanti ini kan baru tahap awal, nanti kita bicara neraca rugi laba. Neraca rugi laba itu untuk mengetahui kira-kira per tahunnya berapa keuntungannya. Nah, dari situ kita bisa hitung berapa balik modal. Terus belum lagi kita ngomongin cash flow, itu baru perencanaan semua ya. Cash flow itu belum tentu, jadi kita ngitungnya per bulan ini dapat uang berapa, terus nanti dipakai lagi modal, nanti dipakai, terus kemudian untung berapa lagi, dipakai lagi modal. Pada saat kapan, bulan kapan kita tuh lagi nggak punya uang, pada saat kapan kita punya uang. Nah, memang kita fluktuatif itu kan baru realnya sih memang fluktuatif, tapi kita minimal dalam perencanaan keuangan ini kita sudah tetapkan kita jangan sampai lari dari target yang kita rencanakan, supaya nanti dia tidak lari dari, kalau ternyata pendapatannya berkurang berarti kita harus ngejar bulan berikutnya supaya naik lagi gitu. Jadi kayak kita tuh perencanaan keuangan ini adalah semacam guidelines, jangan sampai kita keluar dari arah. Kalau keluar arah gimana supaya kita naikin lagi. Kalau naik ke atas kan lebih syukur ya, karena gini, bisa jadi dalam satu penjualan 1 tahun ini naik turun penjualannya, ada pada saat masa puncak, pada saat turun gitu kan, apalagi pada saat pandemi kan dihajar gitu kan. Nah, nanti berarti kalau pabrik-pabrik ini rada puasa pada 2 tahun ini, tahun ketiga, keempat ini berarti hajar produksi atau hajar penjualan supaya dia bisa meng-cover kerugian yang kemungkinan. Tidak hanya produksi besar, tapi harus penjualan besar-besaran ke depan. Yang kemarin, ya betul. Nah, itu triknya dalam Pak Industri seperti itu. Makanya ada beberapa pada saat lagi kurang bagus ekonominya, itu beberapa produksi dikurangi, terus dipecat-pecatin, dirumahkan semua orang supaya nanti menghemat dulu, yang penting bisa survive gitu, lebih baik. Ada beberapa perusahaan itu ada beberapa yang hidup dulu, yang lain dikeluarin supaya nanti bisa ke depan, bisa hajar lagi ke depan, rekrut lagi orang-orang yang kemarin. Makanya istilahnya disebut dirumahkan. Di industri otomotif juga pernah sama kayak gitu, di semua bidang. Itu trik-trik perencanaan operasional dalam industri. Tinggal kamu doang nih, luar biasa Andika. Iya, emang kita ini seorang industrial engineer itu punya 3 kemampuan yang sebenarnya tidak dimiliki oleh teknik lain. Kalau konversi energi cuma taunya barang itu tok. Kalau kita pertama bikin industri, bikin pabriknya,
perencanaan pabriknya dari awal, dari sampai kita membuat industri, dari model barang kecil kita analisis bagaimana produksi, mesinnya berapa, butuh industri berapa, ya kan, terus kemudian manajemennya bagaimana. Jadi kita tuh ilmunya komplit banget, Mas. Nah itu dari sistem manufaktur. Kedua, sistem informasi. Nanti sistem informasinya kita masih sedikit-sedikit. Yang terakhir itu manajemen industri, adalah bagaimana mengelola industri. Makanya saya mau belak-belakan bahwa orang industri itu orang yang sangat dibutuhkan di berbagai bidang, termasuk di perbankan, karena bicara sistem, bicara informasi, bicara data, bicara analisis, itu orang-orang industri semua. Makanya nggak aneh kalau di ITB banyak pengusaha dari siapa? Dari mana? Dari orang teknik industri kebanyakan. Orang-orang teknik industri semua rata-rata. Bukan saya tidak ingin bukan ingin membanggakan, tapi memang real orang-orang perancang membuat itu dari orang industri ini. Nah, tinggal kita bagaimana jadi banyak teknik industri itu dibutuhkan di industri, dibutuhkan teknik industri, jadi industri. Nah, strategi berikutnya, kalian walaupun teknik mesin, kamu harus dijelaskan teknik mesin, konsentrasi teknik industri. Jadi kalau jawab, ini mesin apa industri? Ya memang cuma di Untag ini masih bersatu Pak, gitu. Iya. Ya, harusnya dikasih di CV-nya kamu jelaskan. CV-nya kamu jelaskan, saya teknik mesin tetapi konsentrasinya teknik industri. Kalau perlu ditebelin. Jadi bahwa sebutkan bahwa teknik di Untag ini teknik industrinya masih nempel di teknik mesin. Karena mereka pada tahu semua industrial engineer semua tahu kalau teknik industri itu asal muasalnya dari teknik mesin. Awalnya itu sebelum pecah itu kalau tokoh teknik industri di Indonesia itu Matias Arup, Profesor Matias Arup. Saya juga pernah belajar langsung sama beliau. Itu tahun 91, 92, 93. Mereka waktu masih hidup ya beliau. Itu belajar sama dia. Walaupun saya bukan ITB, tapi saya karena bagian dari pemerintah di STMI di bawah Departemen Perindustrian, saya belajar sama beliau langsung dan diujinya sama beliau. Jadi teknik industri itu asal muasalnya dari teknik mesin. Dulu mah namanya teknik produksi. Kalau di dalam teknik mesin itu ada bagian-bagian, ada bagian tadi konversi energi, bagian struktur, material, bagian salah satu adalah teknik produksi. Teknik produksi lama-lama berkembang jadi dia berdiri sendiri karena pengetahuannya berkembang lebih cepat. Jadi bikin dia punya garis keilmuan sendiri. Kalau saya bilang teknik industri adalah ilmu aplikatif dari berbagai ilmu tuh ada di situ. Di teknik industri itu ngumpul. Saya belajar fisiologi, saya belajar SDM, belajar keuangan. Kalau dibandingin manajemen biasa kayak manajemen perusahaan kan di fakultas manajemen ada tuh. Kalau kita bisa tarung, kita tuh lebih teknis dibanding sama mereka lebih banyak yang paling konsentrasi dia tuh pemasaran, keuangan, apalagi pemasaran, keuangan, SDM itu. Tapi kalau produksi angkat tangan, dia nggak paham. Kalau kita lebih paham teknis. Lulusan teman-teman kita banyak yang kerja di industri, jadi manajer PPIC, QC, manajer pabrik, bahkan sampai ke direktur banyak gitu.
Handika masih belajar di sini atau udah lulus? Oh, udah lulus. Oke. Gak apa-apa kan, kadang-kadang saya tuh khawatir juga nih teman-teman anak lulusan Untar itu kan masih kurang ya beberapa keilmuannya. Nah, makanya butuh Hamti ini sebenarnya untuk melengkapi. Cuma ada beberapa orang yang sadar atau mungkin capek kali. Tapi nggak apa-apa, terus bergerak. Gitu. Belum dapat ini pekerjaan, terus berkembang. Ingat ya, 10% dari lamaran kamu itu baru yang bisa dipanggil. Jadi ya kalau mau 10 perusahaan dipanggil, ya kamu harus melempar lamaran tuh 100. Jangan putus asa. Oke, ada pertanyaan lagi, Handika? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.